Halo semuanya, hari ini kami akan membahas tentang international market. Nah, apa sih international market itu? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Jadi, international market atau yang kita bisa sebut dengan perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan layanan antar berbagai negara yang melibatkan konversi mata uang dan lintas batas. Negara-negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi internasional punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintah. Nah, tujuan perdagangan internasional adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan bangsa, memperluas pangsa pasar, menciptakan persaingan yang sehat, memperkuat hubungan diplomatik antar negara, memperkenalkan produk lokal ke kancah internasional. Manfaat perdagangan internasional adalah yang pertama, meningkatkan ekonomi, yang kedua, terciptanya lapangan kerja, yang ketiga adalah transfer teknologi, keempat, peningkatan kualitas produk, dan kelima, konsumen semakin terjangkau. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri perdagangan internasional, antara lain adalah yang pertama, melibatkan dua negara atau lebih, yang kedua, melintasi batas negara, yang ketiga, bertujuan ekonomi, yang keempat, menggunakan mata uang asing, kelima, diatur oleh norma dan hukum internasional, keenam, melibatkan berbagai pihak, ketujuh, memiliki dampak yang luas. Perdagangan internasional sudah dilakukan secara mendunia melalui ekspor dan impor. Selain itu, perdagangan internasional juga terdapat konflik di dalamnya. Salah satunya adalah perang dagang antara China dan USA. Nah, perang dagang antara China dan USA ini adalah konflik ekonomi yang melibatkan saling pengenaan tarif impor pada berbagai barang oleh kedua negara. Konflik ini sebenarnya dimulai dari tahun 2018 pada saat pemerintahan AS Donald Trump yang menuduh China melakukan praktik perdagangan tidak adil seperti pencurian kekayaan intelektual, manipulasi mata uang, dan subsidi yang tidak adil kepada perusahaan-perusahaan China. Sebagai respons, Amerika Serikat memperlakukan bea masuk besar-besaran terhadap produk-produk China, yang kemudian dibalas oleh China dengan tarif serupa dengan barang-barang Amerika Serikat. Perang tarif ini menciptakan ketidakpastian ekonomi global, mengganggu rantai pasokan internasional, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kedua negara serta dunia. Lalu bagaimana sih kondisi perdagangan luar negeri Indonesia dalam menghadapi perang dagang USA dan China? Yang pertama, kondisi perdagangan luar negeri Indonesia dalam menghadapi perang dagang USA dan China. Yang A, aspek geopolitik dan ketahanan ekonomi Indonesia, perang dagang menyebabkan gangguan rantai pasok global. Indonesia yang bergantungan pada ekspor bahan baku ke Tiongkok dan AS menghadapi penurunan permintaan. Pelemahan ekonomi kedua negara juga menurunkan harga komoditas global yang berimbas pada penerimaan nasional. Yang B, aspek stabilitas kawasan dan pertahanan terdampak dengan adanya militerisasi di Laut Cina Selatan. Indonesia walaupun bukan pihak dalam klaim wilayah harus memperkuat postur pertahanan maritim khususnya di Natuna untuk menjaga kedaulatan dan memastikan jalur pelayaran aman. Yang C, aspek investasi dan keamanan teknologi dengan pembatasan teknologi AS terhadap Tiongkok memberi peluang bagi Indonesia sebagai alternatif relokasi industri. Yang D, aspek ekonomi. Dampak pada bidang ekonomi pada ekspor Indonesia, di mana nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2019 tercatat 25,85 miliar US dolar, turun 2,6% dari 2018. BPS 2020 ekspor ke AS justru naik ke 18,64 miliar US dolar pada tahun 2019, meningkat 4,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini sebagian disebabkan oleh substitusi produk Tiongkok yang dikenai tarif di AS. Lantas, apa sih faktor pendorong dan penghambat perdagangan luar negeri Indonesia? Faktor pendorongnya. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang ketiga, investasi asing. Yang keempat, permintaan konsumen. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Yang keenam, perjanjian perdagangan bebas dan ada kerjasama politik. Terus ada juga faktor penghambatnya. Yang pertama, perbedaan nilai tukar. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Yang ketiga, konflik antar negara. Yang keempat, keterlambatan kegiatan ekspor-impor dan kualitas SDM yang rendah. Dalam memenangkan persaingan perdagangan internasional, terdapat kebijakan Indonesia yang dapat diterapkan, antara lain adalah mengurangi impor dan memperbanyak ekspor dengan cara melakukan penetapan kuota impor. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Yang ketiga, memperluas kerjasama politik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pelatihan SDM untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Sekian pelajaran tentang perdagangan internasional pada kali ini. Semoga bermanfaat.